Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Materi ini disampaikan untuk kelas 10 tingkatan SMA. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, menjelaskan makna menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Keempat, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang terakhir, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Anak-anakku sekalian, yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dari pergaulan bebas ini pasti menimbulkan dampak. Apa dampak dari pergaulan bebas? Yang pertama, dampak dari pergaulan bebas itu akan timbul masalah dengan keluarga. Yang kedua, kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, khawatir terhadap pergaulan-pergaulan yang dilakukan oleh remaja pada saat ini. Yang ketiga, mendapat stigma buruk dari lingkungan. Prestasi di sekolah menurun dan cenderung mencoba hal-hal yang baru tanpa memikirkan akibatnya. Hal-hal tersebut akan dirasakan oleh si pelaku pergaulan bebas. Bagaimana caranya kemudian kita sebagai manusia untuk menanggulangi pergaulan bebas itu? Hal yang paling pertama, hal yang paling mendasar adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Karena agama memberikan pendidikan tentang akhlak, tentang kepribadian. Di agama diajarkan yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua, harus adanya penyuluhan pada remaja tentang bahayanya pergaulan bebas. Bentuknya kan banyak pergaulan bebas itu. Ya. Mulai dari seks bebas, khamr, bahkan sampai ke tindak kriminal. Itu yang merupakan salah satu bentuk akibat dari pergaulan bebas. Contoh-contoh perilaku pergaulan bebas. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian zina. Anak-anakku sekalian, zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah balik tanpa ada akad
pernikahan yang sah. Jadi adanya hubungan biologis, layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Bagaimana zina menurut pandangan Islam? Pastinya Islam memberikan hukum tentang bagaimana berzina dan pergaulan bebas. Semua ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal itu didasarkan di dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Itu yang menjadi dalil tentang berzina. Kemudian tentang pembagian zina. Zina dibedakan menjadi dua. Ini dia dari unsur pelakunya. Ada yang disebut dengan zina muhson, ada yang disebut dengan zina ghair muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson adalah perbuatan zina atau terjadinya hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik, laki-laki dan perempuannya balik, kemudian berakal. Dua-duanya harus berakal, kemudian merdeka. Kemudian pelakunya sudah pernah menikah secara sah menurut agama. Itu yang disebut dengan zina ghair muhsan, atau bahkan masih memiliki pasangan yang sah. Yang kedua, zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Nah, yang zina ghair muhsan ini yang menjadi kekhawatiran kita terhadap anak-anak muda zaman sekarang. Karena zina ghair muhsan ini bisa dibilang sudah marak terjadi dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bagaimana hukum bagi pezina? Hukum bagi pezina yang muhson adalah dirajam sampai mati. Apa itu dirajam? Dirajam adalah dikubur dalam tanah hingga dada atau leher, ukurannya sampai dada atau leher. Dihukum sampai mati, dirajam. Kemudian bagi yang ghair muhsan nanti akan dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Ini hukuman bagi pezina. Bagaimana dengan penuduh zina? Bagi penuduh zina yang tidak terbukti terjadinya perzinahan, maka mereka akan dihukum, menerima hukum. Apalagi zaman sekarang ada undang-undang tentang ITE dan undang-undang yang lainnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, bisa terjerat. Kemudian dampak negatif melakukan zina. Apa dampak negatifnya melakukan perzinahan? Yang pertama pasti mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Itu sudah pasti. Makanya anak-anakku sekalian, janganlah sekali-kali mendekati perbuatan zina kalau tidak ingin mendapatkan laknat dari Allah. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Orang-orang yang pernah melakukan perzinahan, yang terjadinya perzinahan di lingkungan masyarakat, pasti hukum sosial berlaku. Ada dikucilkan oleh masyarakat, menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Nah, yang ketiga dan keempat ini saling berkaitan. Kenapa nasab menjadi tidak jelas? Karena anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang selanjutnya, setelah nasab tidak jelas karena tidak bisa dinasabkan anak hasil zina
anak yang lahir di luar pernikahan atau anak yang ada dari hasil perbuatan zina. Ini yang lebih tragis lagi ya. Terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Warisan dari siapa? Tentunya warisan dari orang tuanya, dari bapaknya. Karena nasabnya juga sudah tidak jelas itu anaknya siapa. Bagaimana mau mendapatkan warisan dari orang tuanya sedangkan nasabnya pun tidak jelas? Itu dampak. Yang selanjutnya tentang dalil pergaulan bebas dan zina. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 2. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 dijelaskan, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata zaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, ini yang menjadi landasan atau dasar tentang hukuman bagi pezina ghair muhsan. Mereka mendapatkan deraan 100 kali. Dera itu bisa diartikan juga cambukan. Hukuman ini harus dilakukan di area terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak, supaya menjadi pelajaran bagi para pelaku perzinahan. Anak-anakku sekalian, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia yang beriman, yang berakhlak, hendaklah kita menjauhi pergaulan bebas dan zina. Karena pergaulan bebas dan zina merupakan bentuk dari suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat luar biasa yang akan merugikan kita sebagai pelaku dari pergaulan bebas dan zina itu sendiri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.